Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di One on One. Kita masih mengupas bagaimana kemudian untung rugi dari kesepakatan perdagangan timbal balik antara Amerika Serikat dan juga Indonesia. Masih bersama kami ada anggota Dewan Ekonomi Nasional Mas Seto. Mas, banyak juga kemudian para ekonom-ekonom yang mengkhawatirkan begitu ya, penurunan tarif impor Indonesia 19% ini kemudian beresiko terhadap melebarnya defisit neraca perdagangan kita. Mei 2025 terakhir, kalau kemudian saya tidak salah begitu ya, mengutip, ada paling tidak kan kita berada di angka 26 miliar US dollar ya. Apakah ini kemudian akan semakin diperlebar dengan adanya kesepakatan ini? Bahaya juga Mas itu. Saya kira tidak ya Mbak Maria. Jadi komitmen-komitmen impor yang kita lakukan itu kan nanti akan berbentuk pengalihan ya dari negara-negara lain. Karena kan demand-nya segitu-segitu aja kan. Ya mungkin per tahun ada tumbuh berapa gitu. Jadi misalnya saya ambil contoh gandum ya. Gandum kita mungkin tadinya beli dari Kanada, dari beberapa negara Amerika Latin gitu ya. Ya sekarang kita beli dari Amerika gitu. Jadi angka keseluruhan saya kira tidak akan, volume keseluruhan tidak akan berubah. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang saya sudah jelaskan di awal, kalau kita lihat kontribusi impor dari Amerika secara keseluruhan mungkin dalam 10 tahun terakhir ya, dengan struktur tarif yang saya sudah sebutkan tadi, 93% itu 5% ke bawah ya kontribusi impornya juga hanya 5-6%. Tapi kan kapasitas produksi Amerika lebih besar, Mas. Kan kita kan masih betul-betul berjuang untuk meningkatkan produksi impor kita. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya nih, Apple to Apple nggak tuh? Iya, misalnya kita import mobil gitu kan. Ya, kita di Indonesia kita produksi Zenix, Innova, Avanza, segala macam. Nah, kalau di Amerika GMC gitu ya, yang mobil-mobil besar, yang bensinnya mungkin 1,4, 1,5 gitu, 1 liter 5 langkah. Itu kan juga bukan cocok dengan kondisi Indonesia. Kita buka tarifnya pun juga belum tentu UMKM barangnya kita kan Mas yang kemudian khawatir produksi besar di Amerika, termasuk juga kalau kita bicara soal otomotif, mungkin ini masih relevan begitu. Tapi hal-hal mendasar Mas seperti tadi disebutkan kedelai maupun juga kemudian sandang, pakan, garmen dan lain-lain seperti itu. Saya kira kalau produk pertanian tadi overlappingnya tidak terlalu banyak ya. Mungkin ada sedikit overlapping. Tapi kalau gandum, kedelai itu kan enggak gitu. Jadi kalau produk pertanian mungkin kita tidak terlalu worried ya. Sebenarnya kalau kita ngelihat data, sekali kita berbicara data, bukan Amerika yang perlu dikhawatirkan. Gitu ya. Bukan Amerika. Jadi kalau kita lihat statistiknya, justru Tiongkok yang impornya itu impor dari Tiongkok yang terus meningkat. Jadi kalau kita lihat statistiknya, apalagi dengan tarif yang ditetapkan oleh Donald Trump terhadap Tiongkok. Jadi kalau kita lihat statistiknya 31% itu kontribusi impor Tiongkok di akhir 2024. Di bulan Mei kemarin tuh angkanya naik ke 36%. Jadi dengan tadi reciprocal tarif yang tadi Mbak Maria sudah sebutkan, Tiongkok dikenakan 55%, otomatis banyak barang yang tadinya bisa masuk ke Amerika menjadi tidak kompetitif. Dan ini mencari pasar baru gitu ya. Apakah saat ini sudah kita rasakan? Sudah, saya kira. Kalau kita lihat misalnya sebelum periode Presiden Trump yang pertama ya, kan itu selesai 2021 ya. Saya kira impor dari Tiongkok kontribusinya masih di angka 20-an%. Dan ini terus naik gitu ya. Jadi saya kira ini juga kita harus aware ya bahwa ya jangan sampai kemudian kita itu menjadi pasar atas praktek-praktek perdagangan yang tidak fair. Misalnya barangnya didumping, ilegal gitu ya. Seperti yang mungkin kita ada isu sekarang di pakaian jadi gitu ya. Walaupun pemerintah sudah menerapkan tarif ya untuk seluruh pakaian jadi dari negara manapun, kita sebutnya safeguard, tapi ini masih ada gitu. Jadi saya kira ini juga bagian dari satu hal yang kita dari sisi pemerintah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, memang kita harus bekerja sama untuk ini. Karena tadi saya kira dinamis kan ini Mbak, perang ini. Jadi satu negara terdampak, responnya loh kok tiba-tiba kita yang kena gitu kan. Nah jadi saya selalu menyebutnya dari segi posisi tadi kita sudah cukup atraktif ya. Tarif kita lebih kompetitif dibandingkan negara-negara kompetitor. Ini syarat mendasar. Tapi tadi ada syarat yang kedua yang kita perlukan bahwa tarif kita kompetitif, minat investasi masuk, peluang banyak datang. Sekarang bagaimana kita bisa menyesuaikan regulasi-regulasi kita supaya tadi minat investasinya bisa menjadi investasi beneran, yang ini dilakukan dalam waktu yang cepat, peluang-peluangnya bisa dimanfaatkan. Saya kira arahan dari Bapak Presiden waktu itu sudah cukup jelas beberapa bulan yang lalu,
menyikapi terhadap setelah 2 April itu diumumkan, Presiden, kita lakukan deregulasi, kita lakukan perubahan supaya ini tadi bisa kita manfaatkan peluang-peluangnya, minat investasinya bisa kita tangkap dengan cepat dan kita realisasikan. Oke. Kalau seperti itu, Mas, catatannya, bagaimana sih sebenarnya saat ini ya perkembangan pertumbuhan ekonomi kita untuk juga menampis tadi pernyataan dari sejumlah ekonom bahwa neraca perdagangan kita tidak akan defisit? Ya, saya kira kalau dari sisi neraca perdagangan dalam beberapa bulan ke depan ya, nanti kalau kita lihat ya, saya kira tekanannya bukan justru dari dampak perang dagang ini dengan Amerika ya, tarif kita Amerika. Tapi kita lihat harga komoditas, Pak Mara, jadi harga batu bara turun, harga nikel juga ini turun ya. Jadi ini memberikan tekanan tentu saja terhadap neraca perdagangan kita. Jadi kalau saya lihat lebih ke faktor komoditasnya. Oke. Termasuk juga pertumbuhan ekonomi kita akan sesuai target? Ya, kalau misalnya ekspornya Cukup ini tinggi, akan terganggu ya Mbak, pasti akan ada dampaknya. Tapi kan kalau kita lihat berbagai macam program dari Pak Presiden, makan bergizi gratis dengan anggaran yang cukup besar ya. Kalau itu nanti semua bisa berjalan dengan lancar, saya kira ini akan menghidupkan ekonomi terutama di lapangan ya. Jadi saya kira ini juga terus didorong supaya MBG-nya ini bisa berjalan dengan baik. Terus tadi ya deregulasi yang kita perlu lakukan tadi untuk menangkap minat investasinya itu juga penting. Karena tadi saya ambil contoh Mbak, yang pabrik-pabrik baru yang dibuka itu kan rata-rata yang padat karya ini mereka tidak memilih kawasan industri. Mereka memilih di luar kawasan industri. Kenapa? Karena mereka padat karya. Mereka nggak mau rebutan pegawai dengan perusahaan-perusahahaan lain yang ada dalam kawasan industri. Tapi karena di luar kawasan industri, izin-izinnya jadi lebih panjang. Ya, nah sekarang sekarang bagaimana kita bisa menyederhanakan tapi juga tidak kemudian melonggarkan terlalu loose gitu. Jadi kan ada seninya lah. Iya, Vietnam dengan tarif resiprokal yang cukup tinggi kan saat ini sudah mulai pikir-pikir kan beberapa perusahaan besar Amerika untuk bisa mengalihkan pabrik mereka. Salah satunya ke Indonesia. Betul demikian Mas? Iya, jadi sudah ada beberapa tadi sebutkan pengalihan order gitu ya untuk garment ke Indonesia. Jadi saya kira ini yang kita harus manfaatkan dengan baik. Wow, oke. Nampaknya cukup optimis begitu menanggapi hal ini begitu ya. Tapi haruskah kita tetap waspada, Mas Seto? Iya, saya sering nyebutnya cautiously optimistic gitu. Kita optimis tapi ya kita harus tetap waspada, jangan terlena gitu ya. Kita lihat rencana-rencana kita, bagaimana eksekusinya segala macam. Saya kira itu penting. Oke, jadi waspada tetap harus dikedepankan dengan berbagai upaya yang cukup luar biasa sudah dilakukan oleh Indonesia dalam kesepakatan perdagangan timbal balik Indonesia dan juga Amerika Serikat. Kita tunggu nanti bagaimanakah hasil negosiasi untuk bisa memberikan peluang lebih besar terhadap Indonesia dalam joint statement dengan Amerika Serikat. Terima kasih banyak anggota Dewan Ekonomi Nasional Septian Haryoseto sudah bergabung sama kami di One on One. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Maria. Terima kasih. Kami akhiri One on One hari ini pemirsa. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Maria Segaf pamit. Terima kasih. Terima kasih.